Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini kita ke materi pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan untuk kelas 6 ya. Kita akan bahas tentang materi kelas 6. Terutama ini kita bahas tentang semester kedua. Oke, kali ini kita masuk ke bab 14, renang gaya dada ya, yaitu A. Teknik dasar renang gaya dada, B. Pembelajaran teknik renang gaya dada, C. Dasar-dasar keselamatan di air ya. Nanti kita akan pahami sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu bab 15. Kita bab 14 dulu ya. Oke, kita masuk ke bab 14, yaitu renang gaya dada ya. Renang gaya dada. Seperti kita lihat gambar 14.1 renang. Nah, di sini ada gambar orang sedang melakukan gerakan mengapung ya, terlungkup menghadap ke air. Ya. Gerak dasar renang gaya dada. Yang pertama gerak dasar, yaitu meluncur, menggerakkan tungkai, menggerakkan lengan. Setelah itu cara bernapas dan juga dasar-dasar keselamatan dalam renang gaya dada. Yang pertama yaitu A. Teknik dasar renang gaya dada. 1. Posisi tubuh. Posisi tubuh lurus merentang mendatar pada permukaan air. Yang B. Kepala diangkat lebih tinggi daripada bahu untuk mengendalikan posisi badan. Yang C. Kedua lengan dan tangan lurus ke depan. Yang D. Telapak tangan menghadap ke bawah. Yang E. Kedua tungkai diluruskan ke belakang. Yang kedua yaitu gerakan lengan. Kedua tangan menjulur ke depan. Putarkan pergelangan tangan sehingga jari tangan ke bawah. Yang B. Tekuk sikut sedikit dan angkat dagu pada saat melakukan tarikan. Yang ketiga, setiap gerak menarik lakukan setengah lengan. Yang ketiga, gerakan tungkai diawali dengan membengkokkan paha, lutut dan sendi kaki. B. Putarkan pergelangan kaki keluar. C. Luruskan kedua lutut dan tekanlah air. D. Rapatkan kembali kedua tungkai hingga lurus dengan permukaan air. Ya, lihat gambar 14.2 gerakan lengan. Kita amati bersama gambar teknik pengambilan napas ya. Yang keempat ini gambar 14.3. Yang A ya, dorong dan angkat dagu hingga permukaan air untuk pengambilan napas. Pengambilan selama setengah detik. Masukkan kembali muka ke dalam air. Tahanlah napas dan keluarkan napas selama melakukan meluncur atau melakukan peluncuran. Selanjutnya gerakan koordinasi lengan, tungkai dan napas. A. Posisi telungkup terapung. B. Menarik lengan dan angkat dagu ke atas. C. Lakukan pengambilan napas. D. Masukkan muka ke dalam air. E. Luruskan tubuh saat terjadi luncuran. Pertahankan luncuran agak lama sambil membuang napas. B. Pembelajaran teknik renang gaya dada. 1. Gerakan meluncur. Salah satu teknik dasar dalam olahraga renang adalah gerakan meluncur. Gerakan meluncur bermanfaat untuk melatih keseimbangan tubuh di permukaan air. Pada dasarnya, gerakan meluncur renang gaya dada sama dengan gerakan meluncur renang gaya bebas.
Dalam melakukan gerakan meluncur, posisi tubuh harus sejajar dengan permukaan. Gerakan meluncur dapat dilatih dengan cara-cara berikut. A. Berdiri di dalam kolam renang dengan ketinggian air setinggi dada. B. Badan berdiri membelakangi kolam. C. Kaki kanan ditekuk menumpu pada dinding kolam. D. Kedua tangan diluruskan ke depan. Sedangkan E. Tolakkan kaki yang menumpu pada dinding kolam sekuat-kuatnya sehingga badan meluncur ke depan. F. Lakukan gerakan ini berulang-ulang ya. Kita bisa lihat gambar 14.4 gerakan meluncur. Selanjutnya yang kedua, belajar gerak lengan. A. Tahap persiapan. Posisi telungkup terapung muka di dalam air. B. Pelaksanaan ya, tahap pelaksanaan. Ujung jari tengah mengarah ke bawah luar. Sikut lebih tinggi dari tangan. Sikut bengkok kira-kira 90 derajat. Angkat dagu pada saat lengan menarik air dan lakukan pengambilan napas. Yang C. Tahap gerakan lanjutan. Luncuran panjang dan buang napas. Lanjut, belajar gerak dasar kaki. Yang A. Tahap persiapan. Posisi luncuran harus lurus telungkup maksudnya. Yang B. Tahap pelaksanaan. Step pertama, ujung jari tengah mengarah ke bawah luar. Tarik tangan, angkat kepala, kaki diangkat ya. Tangannya ditarik, angkat kepalanya ke atas, kaki diangkat ya. Pergelangan kaki diputar keluar. Step berikutnya, tangan di bawah dagu, kaki bergerak keluar. Yang step berikutnya terakhir, muka dimasukkan ke air, tungkai didorong, kedua tangan luruskan ke depan. Tahap gerak lanjutan, luncuran panjang, buang napas. Selanjutnya yang ketiga, belajar gerak dasar mengambil napas. A. Tahap persiapan. Posisi lurus telungkup. Leher ditekuk, dagu dan leher kena air. Yang B. Tahap pelaksanaan. Ambil napas melalui mulut. Muka kena air setinggi telinga, buang napas melalui mulut dan hidung. Mendorong dagu ke depan untuk mengambil napas dari depan, bukan mengangkat kepala. Berikutnya, memutar kepala untuk mengambil napas dari samping, bukan mengangkat kepala ya. Tahap gerakan lanjutan. Gerak dilakukan secara berirama dan terus-menerus. 4. Koordinasi gerak dasar gaya dada ya. 1 gerakan kaki, 1 gerakan tangan. Latihan ini terlebih dahulu tanpa melakukan gerakan ambil napas. Apabila sudah kelihatan bagus, lakukan gerakan ini dengan mengambil napas. Lakukan latihan ini sehingga kalian bisa mencapai 10-15 meter dengan irama dan kondisi yang baik. B. 2 gerakan tangan, 1 gerakan kaki. Lakukan 2 gerakan tangan, lanjutkan dengan 1 gerakan kaki. Lakukan latihan ini tanpa terlebih dahulu mengambil napas. Apabila sudah kelihatan bagus, lakukan gerakan ini dengan pengambilan napas. Lakukan latihan ini hingga kalian bisa mencapai 15 meter dengan irama dan koordinasi yang baik. Selanjutnya yang C, terakhir ini untuk pertemuan kelas 6 untuk renang. Dasar-dasar keselamatan di air. Dimanapun kita berada harus menaati peraturan yang ada ya tentunya. Demikian juga ketika kita berada di kolam renang. Berikut ini beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika berada di kolam renang. Yang pertama, memakai pakaian khusus untuk renang. Berikutnya yang kedua, lakukan pemanasan sebelum berenang. 3. Perhatikan instruksi guru. 4. Menjaga kebersihan kolam renang. 5. Jangan bercanda di tepi kolam renang. 6. Jika belum mahir berenang, berlatihlah di kolam yang dangkal.
7. Berenang sesuai dengan kemampuan, jangan mencoba di luar batas kemampuan. 8. Berenanglah bersama orang yang mampu memberi pertolongan jika diperlukan. 9. Selesai berenang, mandilah dengan air bersih, ya. Ini ada sedikit rangkuman tentang pengenalan air atau tentang renang gaya dada tadi, ya. Renang gaya dada merupakan bentuk renang yang paling banyak digunakan untuk pertandingan maupun menolong orang. Yang kedua, teknik gaya dada. Yang pertama, posisi tubuh. Yang kedua, gerak lengan. Yang ketiga, gerak tungkai. Yang keempat, gerak ambil napas. Yang kelima, gerakan koordinasi lengan, tungkai, dan napas. Yang ketiga, pembelajaran teknik renang gaya dada. Pertama, gerakan meluncur, gerakan lengan, gerakan dasar kaki, gerak dasar mengambil napas. Yang E, gerak gaya dada. Dengan yang 4, dasar-dasar keselamatan di air. Melakukan pemanasan sebelum berenang. Jangan bercanda di kolam renang. Jika belum mahir, berenanglah di tempat yang dangkal. Oke, kita bisa saksikan gambar animasi renang gaya dada berikut ini, ya. Nah, ini yang pertama, gerak tangan, gerak kaki, pengambilan napas. Ya, ini renang gaya dada yang bisa kita pelajari untuk kita bisa lomba renang atau menyelamatkan diri atau menyelamatkan orang lain, ya. Ini namanya renang gaya dada atau bisa disebut renang gaya kata. Nah, sedangkan ini adalah gerakan bagaimana cara meluncur dari atas start block terus ke permukaan air, ya, lompat. Nah, ini kalau ini bisa digunakan untuk renang gaya bebas, gaya kupu-kupu, tapi kalau gaya dada juga bisa. Yang tidak bisa adalah gaya punggung, ya. Jadi ini ada 3 gaya yang bisa menggunakan awalan ini, ya, tuh. Nah, oke. Sedangkan ini adalah gerakan pembalikan, ya. Setelah kita berenang, kita bisa melakukan pembalikan. Tapi ini untuk gaya bebas. Sedangkan kalau untuk gaya kata, kedua tangan harus menyentuh dinding kolam dulu baru melakukan pembalikan, ya. Mungkin itu saja materi PJOK kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.